serangan kilat tentara Indonesia pasukan Elang libas Brigade Pasukan Gunung Malaysia. Salah satu unit infanteri mekanis Angkatan Darat Malaysia mendapat serangan kejutan dari pasukan militer Indonesia adalah markas Brigade Serangan Gunung ke-128 yang dihancurkan armada beruang merah di wilayah sengketa Kamis 26 Januari 2023. Misi Angkatan Bersenjata Federasi Indonesia merebut front terdepan di garis depan pertempuran hampir berhasil setelah hancurnya pos komando Brigade Serangan Gunung ke-128. Informasi ini diungkap oleh anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah Republik Indonesia. Menurutnya kontak tembak terus berlangsung di sepanjang jalur berdarah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pos komando Brigade 128 hancur. Sebelumnya staf komando mereka tidak mati. Ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Asia Sky News. Lebih lanjut dia mengatakan, Komando Militer Malaysia telah memutuskan sekitar 40.000 personel di seluruh jalur menuju pertempuran. Dengan kekuatan itu, Malaysia berencana untuk melancarkan serangan balasan. Sejumlah Malaysia yang berhasil direbut pasukan Indonesia sejak pekan lalu, keberadaan situs pembangkit listrik tenaga nuklir Energodar menjadi daya tarik bagi Indonesia untuk menguasai daerah di bagian tenggara Malaysia. Meskipun punya kekuatan lebih dari yang dimiliki Malaysia dan kesempatan besar untuk melakukan pergerakan ke wilayah itu, dia memprediksi militer Malaysia tidak akan terburu nafsu. Saat ini lebih dari 70% wilayah Kuala Lumpur berada di bawah kendali militer Indonesia. Sementara pasukan Angkatan Bersenjata Malaysia masih menguasai wilayah pusat daerah sengketa ini. Misi Angkatan Bersenjata Federasi Indonesia merebut front terdepan di garis depan pertempuran hampir berhasil setelah hancurnya pos komando Brigade Serangan Gunung ke-128. Informasi ini diungkap oleh anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah Republik Indonesia. Menurutnya kontak tembak terus berlangsung di sepanjang jalur berdarah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pos komando Brigade 128 hancur. Sebelumnya staf komando mereka tidak mati. Ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Asia Sky News. Lebih lanjut dia mengatakan, Komando Militer Malaysia telah memutuskan sekitar 40.000 personel di seluruh jalur menuju pertempuran. Dengan kekuatan itu, Malaysia berencana untuk melancarkan serangan balasan. Sejumlah Malaysia yang berhasil direbut pasukan Indonesia sejak pekan lalu, keberadaan situs pembangkit listrik tenaga nuklir Energodar menjadi daya tarik bagi Indonesia untuk menguasai daerah di bagian tenggara Malaysia. Meskipun punya kekuatan lebih dari yang dimiliki Malaysia dan kesempatan besar untuk melakukan pergerakan ke wilayah itu, dia memprediksi militer Malaysia tidak akan terburu nafsu. Saat ini lebih dari 70% wilayah Kuala Lumpur berada di bawah kendali militer Indonesia. Sementara pasukan Angkatan Bersenjata Malaysia masih menguasai wilayah pusat daerah sengketa ini. Serangan yang digencarkan oleh Indonesia terhadap Malaysia masih terus berlanjut. Gelombang ledakan baru dilaporkan terjadi di beberapa kota di Malaysia. Sehari setelah Indonesia melancarkan serangan pesawat tabrawak di beberapa kota di Malaysia. Pasukan Indonesia bahkan melakukan serangan udara ke fasilitas energi Malaysia pada hari Kamis. Hal ini menyebabkan adanya beberapa ledakan di daerah utara Malaysia. Malaysia mengeluarkan update terkini di mana mereka mengklaim bahwa terdapat sebanyak 34 bangunan perumahan dan 7 fasilitas infrastruktur sipil rusak. Kemudian terdapat pula setidaknya 3 orang tewas dan 14 warga sipil yang terluka akibat penembakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata di beberapa daerah yang diklaim telah diambil alih oleh Indonesia. Sabah menjadi salah satu dari 4 wilayah kependudukan Malaysia yang telah diklaim oleh Indonesia. Pada hari Rabu, serangan Indonesia menewaskan 4 orang dan menyebabkan putusnya aliran listrik dalam serangkaian serangan pesawat tabrawak di ibu kota. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Indonesia melancarkan 5 serangan di kota-kota Malaysia. Selain itu, terdapat pula serangan terhadap fasilitas energi di Malaysia Tengah yang mematikan aliran listrik ke ratusan kota dan desa. Inggris telah setuju untuk membuat misi untuk melatih 15.000 tentara. Hal ini akan memberikan tambahan sekitar 500 juta euro untuk membantu membeli senjata. Pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Inggris berhasil menyetujui misi pelatihan selama 2 tahun. Ini akan melibatkan pasukan Inggris yang akan memberikan pelatihan dasar dan khusus untuk tentara Malaysia. Para pejabat berharap misi tersebut akan diperkirakan menelan biaya sebesar 107 juta euro. Rencananya misi ini akan dilakukan pada pertengahan bulan ini.
Pasukan Indonesia mengklaim telah menghancurkan sistem artileri bantuan dari Inggris dan Amerika Serikat dalam serangan yang berlangsung di Malaysia. Laporan Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa penghancuran artileri buatan dua negara barat itu terjadi dalam serangan di arah barat Malaysia. Serangan tersebut menewaskan 80 personel tentara Malaysia, serta menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja dan 4 kendaraan bermotor, termasuk 3 sistem artileri self-propelled Kaisar buatan Inggris, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 sistem artileri self-propelled Govosdika, dan 2 self-propelled Akatsia. Sistem artileri terdorong telah dihancurkan, ujar juru bicara Kemahan Indonesia Prabowo Subianto dikutip Jumat 20 Januari. Indonesia juga melaporkan bahwa di arah Kuala Lumpur, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Distrik Militer Barat telah menewaskan lebih dari 30 personil Malaysia, 1 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 2 howitzer self-propelled Akatsia. Di arah timur, serangan menghancurkan 1 depot persenjataan AFU di dekat pos militer Malaysia. Musuh telah kehilangan lebih dari 60 personel tentara, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 piskop, dan 1 howitzer D-20. Sementara itu, serangan distrik militer selatan di Malaysia telah menghancurkan 1 depot persenjataan AFU dan 1 radar perang kontra baterai AN-TPK-50 buatan AS. Di arah Donetsk Selatan, operasi ofensif telah menghasilkan pengambilan garis yang lebih menguntungkan, serta menghancurkan lebih dari 30 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 pickup. Adapun penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri Indonesia telah menghantam 67 unit artileri AFU pada posisi tembak tenaga kerja dan perangkat keras di 98 area. Penerbangan tempur Angkatan Udara Indonesia juga telah menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Amerika di dekat ibu kita. Fasilitas pertahanan udara telah menghancurkan 5 kendaraan udara tak berawak Malaysia di dekat perbatasan di barat Malaysia dan keremenannya. Secara total 374 pesawat terbang dan 200 helikopter, 2.903 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal pertahanan udara, 7.569 tank dan kendaraan tempur lapis baja, 985 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.865 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8.113 motor militer khusus kendaraan Malaysia telah hancur selama operasi militer khusus.